Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Pratama Yuniar dengan NPM 234101022 dari kelas D. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ekologi pangan dan gizi mengenai 8 aspek upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Nah, sebelumnya, apa sih ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dari jumlahnya maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk tetap dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, serta berkelanjutan. Nah, pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 8 aspek untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama itu ada memperluas pasar dan rantai pasok. Nah, yang dimaksud ini adalah untuk memperkuat distribusi pangan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, baik di kota besar maupun di kota terpencil. Nah, kemudian untuk mendorong kemitraan antara petani dan pasar dapat mencapai jumlah pasok pangan yang lebih stabil atau lebih baik dan jumlahnya lebih banyak. Nah, yang kedua itu ada perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, yang dimaksud ini adalah pemerintah harus mengenakan kebijakan untuk melindungi hak-hak petani dan bisa memastikan kesejahteraan untuk mereka, khususnya para petani. Pemerintahan juga sangat perlu membuat regulasi untuk mendukung sistem pangan yang berkelanjutan, contohnya program untuk cadangan pangan. Nah, yang ketiga itu ada perbaikan gizi dan kualitas pangan. Nah, yang dimaksud ini adalah bisa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan yang sehat dan bergizi untuk mencegah terjadinya gizi buruk. Terus, masyarakat juga jangan tergantung pada satu jenis bahan pangan saja. Jika tergantung pada satu jenis bahan pangan, ketika bahan pangan tersebut tidak ada, maka nanti masyarakat akan kesulitan untuk mencari bahan pangan tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang dimaksud ini adalah penggunaan teknologi data untuk memantau cuaca agar produksi dan distribusi pangan itu lebih efektif dan aman. Terus bisa supaya tidak ada kerusakan atau kegagalan saat panen. Yang selanjutnya itu ada yang kelima, mengenai perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, yang maksud ini adalah untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada setiap perempuan untuk meningkatkan dalam bertani atau mengelola usaha pangan. Intinya, pelatihan bagi perempuan untuk bisa lebih meningkatkan dalam bertani dan mengelola usaha pangan. Yang selanjutnya, yang keenam itu ada memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Ini bisa untuk memberikan pelatihan kepada petani agar dapat meningkatkan hasil panen yang bagus dan baik dengan teknik ramah lingkungan. Dan bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Yang ketujuh ada peningkatan ketahanan populasi rentan. Yang maksud ini adalah lebih mengembangkan program bantuan sosial seperti bantuan pangan,
dan bisa memberikan dukungan terhadap kelompok rentan atau masyarakat yang berisiko kekurangan pangan. Intinya pemerintah lebih bisa memilih dalam bantuan sosial itu lebih memprioritaskan yang lebih membutuhkan. Aspek yang terakhir itu yang ke-8 ada perbaikan penelitian inovasi dan komersialisasi pertanian dan gizi. Yang dimaksud ini adalah untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dalam produksi pangan untuk meningkatkan hasil panen yang lebih bagus dan lebih baik dengan jumlah yang lebih tinggi atau lebih banyak. Kemudian bisa dengan mempromosikan produk pangan yang bergizi dan akan bernilai ekonomi yang tinggi. Dari 8 aspek upaya mencapai ketahanan pangan ini dengan ketersediaan utilisasi, stabilitas, ketahanan pangan berkelanjutan tersebut akan terwujud dengan baik bagi seluruh masyarakat jika 8 aspek tersebut dijalankan dengan baik dan benar. Nah, dari 8 aspek tersebut ada beberapa program yang sudah dijalankan di negara Indonesia ini. Yaitu yang pertama ada perbaikan kebijakan dan institusi dengan membuat program BPN atau Bantuan Pangan Nasional. Contoh yang kedua ada aspek perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan membuat program PPA, yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dalam Ketahanan Pangan, untuk mendukung para perempuan dalam sektor pertanian dan pangan. Contoh yang ketiga itu dari aspek peningkatan ketahanan populasi rentan dengan program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Program ini berupa bantuan sosial untuk kelompok yang rentan agar bisa membeli bahan pangan. Yang selanjutnya itu ada program makanan tambahan atau PMT untuk balita dan ibu hamil dengan memberikan dukungan agar bisa mendapatkan pangan yang lebih bergizi bagi kelompok yang rawan terkait malnutrisi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.